Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beramal ibadah di bulan Ramadan akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Disebutkan dalam Al-Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang menginginkan, yaitu yarju liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka syaratnya dua. Satu, dia mesti beramal kebaikan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dia pula tak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, demi Allah saya katakan, tidak ada kebahagiaan di atas kebahagiaan kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan bayangkan, jangan pikirkan bahwa setiap orang mati itu mesti bertemu dengan Tuhannya. Tidak. Hanya hamba-hamba pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan Tuhannya. Dan salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa itu Bapak Ibu akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya orang yang berpuasa itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu pintu. Jadi kalau kita buka kitab Fathul Bari halaman 132 jilid keempat, disebutkan bahwa Nabi SAW itu mengatakan bahwa fil jannati samaniyatu abwabin, di surga itu Bapak ada 8 pintu. Dari 8 pintu itu fiha babun yusamma ar-royan, yaitu satu pintu dinamakan namanya ar-royan. La yadkhulu ila shaimun, tidaklah masuk orang ke dalam surga melalui pintu itu kecuali untuk orang-orang yang berpuasa. Di dalam sebuah hadis yang lebih rinci lagi disebutkan bahwa Nabi SAW sampaikan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan. Disebutkan dalam hadis bahwa sesungguhnya Nabi SAW katakan, di dalam surga itu ada satu pintu namanya pintu ar-royan, yadkhulu minhu shaimun, maka akan masuk ke dalam pintu surga melalui pintu ar-royan itu adalah orang-orang yang berpuasa. Kapan itu? Pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan pernah masuk, kata Nabi, orang-orang melalui surga melalui pintu itu kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, maka ketika pintu itu hendak dibuka, maka para malaikat akan berkata, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Maka kita yang berpuasa yaqumun, maka kita akan berdiri bersiap-siap masuk ke dalam surga melalui pintu ar-royan tersebut. Kemudian setelah dibuka pintu surga itu, kemudian masuklah kita melalui pintu itu. Maka setelah kita masuk, pintu itu segera ditutup. Ketika ditutup itu, maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis, penutup hadis itu, yaitu la yadkhulu minhu ahadu ghairuhum. Nabi mengulangi lagi dengan mengatakan, tidak ada yang boleh masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu aghliq, maka ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk, maka mesti ditutup, kata Nabi. Falam yadkhulu minhu ahad. Nabi mengulangi lagi dengan mengatakan, tidak ada yang boleh masuk. Hebatnya orang yang berpuasa. Dalam hadis yang lain Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kullu amal ibnu Adam yudha'afu al-hasanu asyru amsalihah ila sab'i mi'atin di'fin. Kata Nabi SAW, orang yang melakukan amal kebaikan itu mesti dibalas dengan pahala-pahala yang disebutkan. Ada orang Bapak Ibu sedekah, Allah berikan 700 kebaikan. Ada orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 pahala dari bacaan Al-Qurannya. Ada orang yang berjihad, dia akan mendapatkan bidadari yang cantik. Tetapi Bapak Ibu tetapi Bapak Ibu, ketika kita berpuasa tidak disebutkan, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, tentang berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan.
Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sampaikan dalam hadis, perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi, namanya hadis qudsi. Maka Nabi SAW sampaikan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi SAW, puasa itu untukku, kata Allah, maka akulah yang akan membalasnya. Maka bahagialah kita hari ini masih diberikan usia panjang, sehingga kita bisa mengamalkan amalan ibadah puasa yang pahalanya besar, yang pahalanya unlimited, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Suka-suka Allah memberikan pahala untuk kita ketika kita berpuasa. Maka para ulama katakan, kenapa amal ibadah puasa ini adalah amal ibadah yang istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tersebut, pahalanya pahala yang besar. Bahkan dalam riwayat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ini tidak melalui malaikat. Kalau pahala lain melalui malaikat diberikan pahala itu, tetapi pahala puasa tidak, dengan malaikat. Allah langsung akan memberinya. Kenapa demikian? Maka kata para ulama, amal ibadah yang paling ikhlas di sisi Allah adalah amal ibadah puasa. Itu saya dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.